Jadi memang kalau bicara industri manufaktur, saudara, ini punya peran penting untuk membuat sebuah negara bisa naik kelas, terutama dari sisi pendapatan masyarakat, termasuk Indonesia yang punya cita-cita bisa masuk jadi list negara maju di 2045. Tapi fenomena deindustrialisasi yang tadi dijabarkan Menteri Keuangan sebenarnya bisa jadi penghambat. Berapa sih sebenarnya nilai sektor industri manufaktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Ini kami jabarkan datanya, saudara. Tahunnya kami ambil menclok-menclok ya. Jadi 2000 kita melihat ke 2005, 2010, 2015 sebenarnya trennya ini kalau secara nilai terus meningkat. Hanya turun ketika di 2019 di 3.119 triliun, turun di 2020 karena kita tahu ini sedang terjadi pandemi sehingga nilai manufaktur di 2020 turun dibandingkan dengan 2019. Tapi Anda lihat secara nilai kalau di 2021 dan 2022 trennya sudah kembali meningkat meskipun memang secara rata-rata tidak sepesat ketika di tahun awal 2000-an. Sebenarnya kalau bicara tadi kalau Sri Mulyani bilang ada beberapa faktor gitu kenapa bisa terjadi deindustrialisasi. Pertama seperti berkembangnya sektor jasa. Lalu semakin banyak pabrik-pabrik ini menggunakan teknologi robot. Ada faktor lain sebenarnya dari terjadinya deindustrialisasi yang gak hanya terjadi di Indonesia tapi di negara-negara lain di dunia adalah karena kondisi ekonomi dunia ini serba tak pasti. Rupiah kalau di Indonesia rupiah melemah. Nah, ini akhirnya efeknya adalah membuat biaya produksi industri makin besar dan makin tinggi. Ini salah satu yang akhirnya menghambat dan membuat deindustrialisasi. Kalau kita lihat secara nilai, saudara, ini trennya meningkat ya dari tahun 2000 sampai terakhir di tahun 2022 data dari BPS. Tapi kalau kita lihat kontribusinya terhadap PDB, kontribusi manufaktur terhadap PDB, trennya ini nggak kayak nilainya. Kita lihat saudara, masih dari BPS. Melihat persentase manufaktur pada PDB, Anda lihat secara tahun dari tahun ke tahun ini terus menurun. Kalau di tahun 2000-an, kontribusi manufaktur terhadap PDB masih 27,75%, tapi secara gradual Anda lihat sampai di 2022 bahkan kontribusinya di bawah 19%, tepatnya 18,34%. Ini terus menurun trennya saudara, tapi menariknya emang terjadi anomali lagi di pandemi. Kalau tadi nilainya turun dari 2019 ke 2020, tapi kontribusi manufaktur di 2019 ke 2020 ini malah naik saudara. Ini ini ketika terjadi pandemi di 2020. Tapi secara umum secara rata-rata persentasenya terus menurun. Bicara lagi, peran penting dari industri manufaktur ini adalah penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau kontribusinya sebenarnya semakin besar, ini tentu baik untuk penyerapan tenaga kerja terutama di Indonesia. Apalagi Indonesia dengan jumlah masyarakat yang begitu besar dengan bonus demografi yang artinya jumlah masyarakat akan semakin bertambah. Kalau diproyeksi pada 2045 akan ada 324 juta penduduk di Indonesia dan dari jumlah tersebut mereka yang produktif usianya mencapai 64% atau berarti ada 297 juta jiwa yang butuh kerja karena memasuki usia produktif. SDM ini tentu harus berkualitas supaya bisa jadi motor dari industrialisasi. Tapi di saat yang sama, kalau sebenarnya industrinya meredup, maka ratusan juta jiwa produktif ini akan makin sulit cari kerja, saudara. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Tentunya harapannya akan ada sedia payung sebelum hujan supaya di 2045 Indonesia benar-benar bisa naik kelas jadi negara maju dengan SDM yang berkualitas.